Lama saya belum salaman, saya nggak bisa komen karena Che invece l'aspetto indonesiano, cioè questo, diciamo, calma. Emil Audero Mulyadi memasang bendera Indonesia pada laman Instagramnya. Van Indonesië, wat zou dan je antwoord zijn? Ja, kijk, ik heb altijd gezegd dat ik ervoor opensta, maar zolang niemand naar mij komt of... Hello everybody in Indonesia. I'm very happy to send you a short message. kita punya mimpi, kita kerja keras, ya kita lihat hasilnya. Tapi kita harus kerja bersama, tidak sendiri-sendiri. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today we die for each other. Erick Thohir ketemu kiper Inter Milan, bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Rumor naturalisasi pemain timnas Indonesia kembali mencuat. Kali ini, kiper Inter Milan Emil Audero Mulyadi kembali masuk dalam daftar calon naturalisasi. Hal ini tak lepas dari unggahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia baru saja bertemu dengan kiper kelahiran Mataram, Indonesia, tersebut. Emil Audero belum pernah memperkuat timnas senior Italia, baru di level kategori kelompok umur. Dirinya punya 10 caps memperkuat timnas Italia U21. Lain sisi, PSSI dikabarkan sedang melakukan naturalisasi Martin Paes. Kiper berusia 25 tahun yang main di FC Dallas itu, punya garis keturunan Indonesia dari kakeknya. Para netizen pecinta sepak bola membanjiri kolom komentar pada postingan foto Erick Thohir. Ada yang menyebut, biasanya kalau Erick sudah salaman dengan calon pemain naturalisasi, maka selanjutnya akan kejadian. Erick memang tidak menjelaskan secara gamblang maksud pertemuan dengan Emil Audero. Namun, banyak netizen yang mengartikan ini sebagai kode untuk naturalisasi. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan, ungkap Erick Thohir. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir, dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan. Forza Inter, tegas mantan Presiden Inter Milan ini. Netizen pun langsung membanjiri kolom komentar. Banyak yang berharap agar PSSI segera menaturalisasi Emil Audero. Langsung suruh ke Dukcapil aja buat foto KTP Pak. Langsung keingat statement Pak Erick Thohir belum lama ini, ya kalau pemain tersebut sudah ketemu dengan saya, sudah jabat tangan dengan saya, itu. Baru deal pemain tersebut, kurang lebih gitu. Apakah? Bau-bau kiper utama timnas nih. Biasanya kalau udah salaman, aman. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Setelah sebelumnya memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Mark Klok saat Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini Kevin Dix melakukan hal yang dianggap kode lagi di Instagram pribadinya. Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini. Baca juga, kans timnas Indonesia naturalisasi Mees Hilgers belum tertutup rapat, tapi tetap ada syarat mutlaknya terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang. Seperti Erling Haaland, Man City, Onana, Man United, dan pemain-pemain di klub besar lainnya. Kevin Dix menyebut semua momen di Liga Champions ini adalah kenangan yang akan ia ingat seumur hidup dan berterima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukungnya. A Champions League run full of memories for life. Thanks to all the supporters for making it even more magical, tulisnya di Instagram Kevin Dix 2. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions.
Kevin Dix diketahui berangkat ke Indonesia, tak sedikit dari mereka yang masih berharap agar pemain yang diketahui memiliki darah Maluku dari sang ibu ini bisa segera membela timnas Indonesia. Please. KM harus membela tim nasional Indonesia, tulis akun Dedi_Padiva. We are waiting for you Kevin Dix 2, tulis akun Puguh isi. Namun, ada satu komentar yang di-like oleh Kevin Dix, yang membuat netizen Indonesia menganggapnya sebagai kode bahwa sang pemain benar-benar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Komentar tersebut berbunyi, "Saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim nasional Indonesia." Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah memastikan bahwa akan ada beberapa pemain keturunan yang proses naturalisasinya diharapkan bisa segera selesai sebelum Juni. Hal tersebut merupakan upaya PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di pertandingan kontra Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. PSSI PD proses Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS bisa 99% lancar. Dibandingkan pemain keturunan lainnya, Martin Paes sampai saat ini masih juga belum memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, Martin Paes harus terlebih dahulu memasuki Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS sebelum dilanjutkan proses naturalisasinya. Akan tetapi, PSSI memperjuang Martin Paes untuk segera memperkuat timnas Indonesia sebelum bulan Juni. Mengenai proses pemain FC Dallas ini di CAS, PSSI yakin 99% prosesnya akan berjalan dengan lancar. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram pemain keturunan ID, Bung Ropan, buka suara terkait hal tersebut dan menyinggung Ketua PSSI, Erick Thohir berkaitan proses Paes. Sekarang penentuannya ada di bulan Juni, nah Martin Paes ini diharapkan bahkan 99% pak tertua ini sudah bisa dimainkan, katanya. Keyakinan tersebut didasarkan pada adanya gambaran yang bagus, terutama data-data yang sudah dikumpulkan. Nah Pak Erick Thohir sudah mengumpulkan bersama tim tentunya data-data yang komplit semua tentang Martin Paes ini, ucapnya. Sehingga kelengkapan itu ada keyakinan Martin Paes ini akan mantap, tuturnya. Tetapi yang terbaru, PSSI merespons, kode, dari Emil Audero Mulyadi, yang memasang bendera Indonesia di Instagram, seolah-olah mengajukan dirinya untuk dinaturalisasi. Baru-baru ini pesepak bola berdarah Indonesia itu mencantumkan bendera merah putih di samping Italia dalam bio akun media sosialnya. Warganet yang melihat hal ini menganggapnya sebagai kode dari Emil, bagaimana kita kira ini? Sebab saat ini Indonesia sedang gencar menaturalisasi pesepak bola yang punya darah keturunan Indonesia, untuk membuat Garuda bisa bersaing di level internasional. Sebelumnya, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Choeaon menjadi 3 pemain yang dinaturalisasi pada Maret lalu. Ketiganya pun sudah melakukan debutnya ketika timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Paes pun diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Tetapi tak kalah penting, Paes pun diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Ganasnya Sydney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, yang malah melintang di benua Eropa. Mulai dari klubnya Tom Haye, Bologna FC hingga sekarang ke Premier League Norwich City Inggris. Sydney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal memperkuat timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sydney Van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku. Sydney Van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sydney Van Hooijdonk bersama SC Heerenveen, yang sekarang di Norwich City Liga Inggris.
Musim terbaik Sydney Van Hooijdonk tersaji pada musim 2022 hingga 2022, yang mana ia mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda 2022-2023, yang sekarang ke Liga Inggris. Performa Sydney Van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya, Bologna, dan hijrah ke Norwich City Liga Inggris. Di musim bersama Bologna, Sydney Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol. Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21 yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sydney Van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Banyak akun fanbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sydney Van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan. Sampai-sampai, salah satu netizen bertanya rumor di atas kepada akun media sosial yang dikenal kredibel membahas pemain keturunan plus dekat dengan orang dalam PSSI, FT_IDN. Land, benarkah stiker Norwich City, Sydney Van Hooijdonk itu keturunan Indonesia? Inikah pemain yang dimaksud sama Pak Hamdan di acara bareng Bung Towel kemarin? Tanya akun Wong_Kaku kepada FT_IDN. Secara tidak langsung, FT_IDN membantah kabar tersebut. Kenapa orang-orang nebak itu, pemain keturunan grade A yang dimaksud Hamdan, Sydney Van Hooijdonk? Apa karena nebak dari endorse konyol akun fanpage bola, tulis FT_IDN. Jika merujuk lagi kepada ucapan Hamdan Hamedan, pemain yang menyatakan kesiapan memperkuat timnas Indonesia berasal dari salah satu klub terdunia, dan Norwich City tak menyandang status itu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membenarkan bahwa ada 2 pemain keturunan yang akan mengurus proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Akan tetapi, Erick Thohir belum bisa membeberkan secara gamblang identitas dari kedua nama tersebut. Seperti rangkaian proses naturalisasi sebelumnya, sosok itu akan diumumkan ke publik saat bertemu secara langsung dengan Erick Thohir di Indonesia. Kalau suratnya masuk ia ada 2, ujar Erick Thohir kepada awak media. 2 nama yang akan menjalani proses naturalisasi ini berposisi sebagai pemain bertahan dan penyerangan. Alhasil, Kelvin Verdonk, 26 tahun, dan Ola Romeni, 23 tahun, santer dikaitkan dilirik oleh PSSI. Kelvin Verdonk kini tercatat memperkuat NEC Nijmegen. Dia adalah pemain yang beroperasi di sektor bek kiri. Tercatat, Kelvin Verdonk tampil sebanyak 28 pertandingan dengan koleksi 2 gol dan 2 assist di Eredivisie 2023-2024. Sementara Ola Romeni berseragam FC Utrecht. Berposisi sebagai penyerang, Ola Romeni mengemas 1 gol dari 13 pertandingan Eredivisie 2023-2024. Belakangan ini, Ola Romeni harus menepi karena cedera. Kelvin, selama saya belum bisa komen, kalau saya selalu gitu, kecuali sudah salam dan foto, ujar Menteri BUMN itu. Kan nggak mungkin sebagai Erick Thohir yang punya reputasi internasional lalu. Tiba-tiba, berbicara, cuma berdasarkan gosip, saya enggak mau, tutur Erick Thohir. Karena belum salaman, belum bisa ngomong, tutup Erick Thohir. Sebelumnya, Kelvin maupun Romeni sudah memberikan sinyal bersedia memperkuat timnas Indonesia. Pemain berdarah Bali yang belum dilirik timnas Indonesia ini sukses bantu timnas Amerika Serikat tumbangkan Inggris. Kala itu Kohler tepatnya bermain untuk timnas Amerika Serikat U19. Sebagai informasi, Kohler merupakan pemain gelandang bertahan yang lahir di Campbell, California, Amerika Serikat pada 20 Mei 2005. Pesepak bola berusia 18 tahun itu pun besar di Amerika Serikat, termasuk karir sepak bolanya diawali di negeri paman Sam tersebut. Menariknya, ada darah Indonesia, tepatnya dari Bali yang mengalir di tubuh Kohler. Menurut laporan Transfermarkt, nenek Kohler berasal dari Bali, sementara ayahnya justru berasal dari Jerman. Sehingga, Kohler yang saat ini sudah membela timnas Amerika Serikat U19, sejatinya masih berpeluang bermain untuk timnas Indonesia atau Jerman. Menurut regulasi yang tertuang pada statuta FIFA, Kohler masih bisa membela timnas Indonesia dengan catatan tidak pernah main di timnas Amerika Senior. Kohler sejauh ini belum dipanggil ke tim senior Amerika Serikat.
Kohler hanya baru dipanggil untuk timnas Amerika Serikat U19 saat melawan Maroko U20 dan Inggris U19 pada Maret 2024 lalu. Kohler sendiri dimainkan selama 18 menit saat timnas Amerika Serikat U19 menang 3-2 atas Inggris.